Candi Dukuh terletak di Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, menyimpan jejak peradaban kuno yang masih menjadi misteri hingga saat ini. Pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama telusuri sejarahnya. Let's go! Halo teman-teman, kali ini saya sedang berada di Candi Dukuh yang terletak di Desa Rawabuni, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Candi ini merupakan peninggalan bersejarah yang diperkirakan dibangun pada abad ke-9 Masehi. Saat pertama kali ditemukan oleh masyarakat, Candi Dukuh ini berbentuk tumpukan batu yang menyerupai makam. Masyarakat setempat menganggap lokasi ini sebagai makam Prabu Brawijaya V, tokoh yang sering dikaitkan dengan cerita sejarah Jawa. Candi Dukuh memiliki ukuran yang relatif kecil jika dibandingkan dengan candi-candi besar lainnya seperti Borobudur atau Prambanan. Struktur utamanya terdiri dari batu atau pondasi candi dengan pipi tangga yang polos tanpa relief. Untuk mencapai Candi Dukuh, pengunjung harus berjalan kaki sekitar 100 meter dari jalan utama dan menaiki anak tangga yang cukup terjal. Di sepanjang perjalanan, suasana asri begitu terasa dengan pepohonan rindang yang mengapit jalan setapak di kanan dan kirinya. Udara segar khas pegunungan menyambut setiap langkah, memberikan rasa tenang dan nyaman bagi siapa saja yang mendaki menuju candi. Candi ini berada di ketinggian sekitar 600 meter di atas permukaan laut di lereng perbukitan dengan pemandangan indah ke arah Rawa Pening. Lokasinya yang strategis memberikan suasana tenang dan asri, cocok sebagai tempat peribadatan pada masa lampau. Setelah melewati perjalanan yang penuh ketenangan dan keindahan, pengunjung akan tiba di kompleks candi yang meskipun sederhana, menyimpan banyak cerita masa lalu. Kehadiran Yoni, struktur bangunan dan ornamen yang tersisa menjadi saksi bisu kejayaan masa lalu, seolah membawa siapapun yang datang kembali ke abad ke-8 atau ke-9 saat candi ini menjadi pusat peribadatan. Masyarakat menganggap candi ini merupakan makam Brawijaya V. Keyakinan ini berlangsung cukup lama hingga Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB melakukan penelitian lebih mendalam di lokasi tersebut. Dalam proses ekskavasi dan pemugaran, ditemukan bukti-bukti arkeologis seperti yoni, peripih, dan lempengan emas tipis yang menguatkan bahwa situs ini merupakan sebuah candi Hindu, bukan makam seperti yang sebelumnya diyakini. Peripih yang ditemukan di bawah lantai dasar candi kemudian dibawa ke kantor BPCB untuk penelitian lebih lanjut. Penemuan ini menjadi titik terang dalam mengungkap identitas asli Candi Dukuh. Yoni sebagai salah satu elemen khas dalam arsitektur candi Hindu menunjukkan bahwa candi ini dahulu digunakan sebagai tempat pemujaan. Hiasan pada bagian luar Candi Dukuh menunjukkan keindahan dan kesederhanaan seni arsitektur khas Langgam Medang dari abad ke-8 hingga ke-9 Masehi. Hiasan berupa relief pada Candi Dukuh tergolong minimalis dibandingkan dengan candi-candi lain seperti Prambanan atau Plausan. Relief ini lebih berfokus pada pola-pola sederhana yang mempertegas struktur bangunan tanpa terlalu banyak detail cerita. Pola-pola ini mencerminkan harmoni antara fungsi dan estetika dalam arsitektur candi. Di bagian tengah candi terdapat ruang utama yang berfungsi sebagai pusat kegiatan ritual keagamaan. Bagian ini adalah yoni, sebuah simbol sakral dalam agama Hindu yang melambangkan Dewi Parwati, yang merupakan pasangan Dewa Siwa. Yoni ini memiliki cerat kecil yang diarahkan keluar untuk mengalirkan air suci yang digunakan dalam ritual pemujaan. Air suci ini biasanya dituangkan melalui lubang kecil di bagian atas yoni, yang kemudian mengalir melalui cerat sebagai simbol penyucian dan kesuburan. Candi Dukuh dibangun menggunakan batu andesit yang diukir dengan halus. Meskipun sebagian besar struktur sudah tidak utuh, beberapa batu masih ada menunjukkan detail ukiran kecil seperti garis-garis vertikal dan horizontal yang dirancang untuk memberikan efek visual yang menarik pada dinding candi.
Berbeda dengan beberapa candi lainnya, hingga saat ini belum ditemukan arca utama di Candi Dukuh. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh penjarahan atau kerusakan yang terjadi di masa lalu. Batu-batu yang tersebar di sekitar Candi Dukuh merupakan bagian dari struktur asli candi yang belum berhasil direkonstruksi atau tidak lagi dalam posisi aslinya. Keberadaan batu-batu ini memberikan gambaran tentang proses pelapukan, keruntuhan, dan bahkan kemungkinan penjarahan yang terjadi selama berabad-abad. Beberapa batu menunjukkan tanda-tanda pernah menjadi bagian dari struktur arsitektur. Misalnya, ada batu-batu dengan sisa ukiran yang sederhana seperti pola geometris atau garis-garis lurus. Batu lainnya mungkin adalah bagian dari batur atau pondasi, antefiks atau hiasan tepi, atau elemen tangga. Karena runtuhnya candi, batu-batu ini tersebar di sekitar lokasi. Batu-batu yang tersebar ini juga menjadi bagian dari upaya penelitian dan pemugaran. Tim arkeolog biasanya mengidentifikasi dan mencocokkan setiap fragmen batu untuk mengetahui posisi aslinya dalam struktur candi. Namun, proses ini tidak selalu berhasil karena beberapa batu mungkin sudah rusak parah atau hilang, sehingga rekonstruksi menjadi tidak lengkap. Hingga saat ini, Candi Dukuh tidak hanya menjadi situs arkeologi, tetapi juga masih digunakan oleh sebagian masyarakat untuk kegiatan ritual. Tradisi Hindu, kejawen, dan budaya Jawa lainnya seringkali mewarnai suasana di area candi, terutama pada momen-momen tertentu seperti malam satu suro. Hal ini menunjukkan bagaimana warisan budaya masa lalu tetap hidup dalam praktik spiritual masyarakat modern, meskipun dengan bentuk dan makna yang mungkin telah berubah. Dengan terungkapnya fakta sejarah dan fungsi asli Candi Dukuh, keyakinan lama yang menganggapnya sebagai makam Prabu Brawijaya V mulai bergeser. Kini, Candi Dukuh dikenal sebagai salah satu peninggalan bersejarah yang penting, menjadi saksi bisu perjalanan panjang peradaban di Nusantara, sekaligus pengingat akan tanggung jawab kita untuk menjaga warisan tersebut bagi generasi mendatang. Candi Dukuh adalah warisan budaya yang perlu dijaga dan dilestarikan. Kehadirannya tidak hanya memberikan wawasan tentang sejarah, tetapi juga mengajarkan kita untuk menghargai nilai-nilai spiritual, estetika, dan tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita. Semoga situs ini terus menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi bagi generasi mendatang.